Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Pentakosta dan selamat beribadah pada hari ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan semakin menguatkan iman percaya kita sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman minggu ini oleh Pendeta Andrew Tumengkol STH. Mari kita berdiri memuliakan Allah Bapa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 241, Inilah Hari ke-50. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini dan kita tabiskan dalam satu keyakinan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Rahmat dan damai sejahtera serta kasih Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpahi kamu. Bagi setiap kita yang beribadah pada minggu hari ini, maka nats pembimbing yang dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal pertama pada ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pengakuan dosa. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Pemurah, di hadapan-Mu kami mengaku akan segala dosa dan salah kami. Kami lebih sering mementingkan diri kami sendiri daripada sesama kami. Kami sering menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami, perbaikilah hidup kami, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah pengakuan kami ini.
Jemaat, bagi kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka pada ibadah minggu hari ini disampaikan berita anugerah seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pelayanan firman. Pembacaan pada hari ini diambil dari kitab Yoel pasal kedua, dan nanti sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita akan membaca ayat 28 sampai ayat 29. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, di dalam Kristus Putramu yang kudus, dalam ibadah Minggu Pentakosta ini, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami akan baca di dalam Alkitab, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Bapa, karena di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, 10 hari setelah peringatan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, maka berdasarkan siklus kalender gereja dan juga bukti bahwa Yesus menggenapi janjinya untuk memberikan Roh Kudus yang akan menjaga
melindungi, dan menyertai kita. Oleh karena itu, pada hari ini dalam ibadah di rumah kita masing-masing, kita bersama-sama memperingati Hari Raya Pentakosta, atau yang disebut juga dengan hari turunnya Roh Kudus. Ketika kita bersama-sama memperingati Hari Raya Pentakosta ini, maka kita diajak untuk melihat karya roh itu melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Di mana kalau kita melihat dalam pembacaan ini bagaimana roh itu dicurahkan bagi siapa? Bagi orang-orang Israel. Jika jemaat masih mengingat khotbah pada hari Minggu lalu yang disampaikan oleh Vikaris Johan Moncesula, maka kita bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang sebenarnya dialami oleh orang-orang di Israel. Mereka pada saat itu terpuruk. Keterpurukan itu bisa kita baca dan kita ingat apa yang dibacakan pada pembacaan ibadah hari Minggu lalu yang terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Apa yang terjadi di tengah-tengah umat Israel? Kalau kita masih mengingat bahwa yang terjadi di tengah-tengah Israel dalam keterpurukan mereka, hasil tanaman tidak bisa lagi dipanen. Kemudian para petani tidak lagi mendapatkan keuntungan. Dan kalau kita lihat juga masih di pembacaan Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12, maka di sana tidak bisa menghasilkan panen, para petani tidak bisa menghasilkan keuntungan karena ada bencana belalang yang melanda Israel. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa tidak ada lagi persembahan di rumah Tuhan. Artinya sepi persembahan itu. Nah, kalau kita bisa mengingat apa yang dikhotbahkan pada hari Minggu lalu dan kita saat ini ada di Minggu Pentakosta, maka Yoel sebagai penyambung lidah Tuhan melanjutkan kembali apa yang mau disampaikan kepada umat Israel. Sebelum kita masuk pada pembacaan Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29, maka Yoel dahului dulu dengan apa? Dengan mengajak agar segenap umat Israel itu melakukan pertobatan. Apabila umat Israel telah melakukan pertobatan, kalau kita baca di pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17, maka selanjutnya dalam pembacaan kita di ayat 28 sampai dengan ayat 29 ini, Yoel menyampaikan nubuat di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Nubuat apa itu? Yoel menyampaikan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, akan ditandai dengan suasana damai sejahtera. Damai sejahtera itu dijadikan dengan pencurahan roh Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar roh Tuhan, tapi kehidupan umat Israel akan dipulihkan. Dan menurut Yoel dalam pembacaan ini, cara Allah memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh umat Israel itu tanpa sekat, tanpa batas. Sifatnya universalitas. Tidak hanya sebatas kepada satu suku, satu golongan, tapi kepada semua. Mereka akan mengalami pemulihan dan suasana damai sejahtera. Kalau kita baca dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29 ini, Yoel hendak mengatakan bahwa roh Tuhan itu berperan sebagai roh yang memulihkan, roh yang memperbaiki. Kalau saya boleh gunakan istilah keren, roh yang dimaksudkan oleh Yoel ini adalah roh restorasi. Ya, artinya memperbaiki, memulihkan keterpurukan dan penderitaan Israel. Itu yang mau disampaikan oleh nubuatan Nabi Yoel dalam pembacaan
pada ibadah hari ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang dibicarakan dalam ibadah Minggu Pentakosta ini, kemudian kita boleh bertolak dari apa yang disampaikan oleh Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29 tentang hari Tuhan itu ditandai dengan pencurahan roh. Maka pada ibadah hari ini kita mau diajak bahwa Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus adalah penggenapan atas janji Tuhan. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1, di sana kita melihat bahwa ada roh yang dijanjikan oleh Kristus. Untuk siapa? Untuk rasul-rasul dan untuk segenap umat yang percaya kepadanya. Nah, hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang diberikan kepada kita mau meyakinkan dan mau menunjukkan kepada kita tidak ada satu perkara pun terjadi di luar kehendak dan rencana Allah. Jadi di Minggu Pentakosta ini mau mengajak kepada kita bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita mau meyakinkan jemaat bersama dengan saya dan mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satu perkara pun yang terjadi di luar dan dalam rencana Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari kehidupan kita dihadapkan dengan kenyataan yang kita hadapi. Kita sudah menyelesaikan dan akan melewati bulan yang kelima di tahun 2020. Hari ini kita berada di hari terakhir di bulan Mei. Artinya ada perjalanan kehidupan kita lagi di bulan yang ke-6, di bulan Juni, di bulan Juli, dan seterusnya sampai dengan akhir tahun 2020. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami, kenyataan seperti apa yang akan saya dan jemaat lihat. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini di Minggu Pentakosta mau mengajak kepada jemaat bersama dengan saya. Ingat, jika jemaat masih mengingat salah satu lagu dalam kidung jemaat, Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umatmu. Jadi kalau kita meyakini bahwa Roh Kudus itu ada dan sudah diberikan kepada kita, maka tidak ada satu ketakutan pun yang ada di dalam pikiran dan hati kita untuk kita melanjutkan kembali perjalanan hidup kita ke depan. Apalagi pada saat ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita masih juga berada pada bulan yang ketiga pada masa pandemi COVID-19. Banyak kehidupan sudah terpuruk. Jika jemaat melihat bagaimana, kita tidak usah dulu melihat apa yang terjadi di luar sana, tapi mari kita lihat di tengah-tengah lingkungan persekutuan kita, jemaat GPB Pengharapan. Ada jemaat kita yang sudah dirumahkan. Mungkin ada juga jemaat kita yang saat ini sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada usaha-usaha yang dilakukan oleh jemaat GPB Pengharapan Cibinong yang saat ini tidak bisa dilanjutkan. Memang keadaan ini tidak sama seperti apa yang dialami oleh umat Israel. Tapi keterpurukan yang dialami oleh umat Israel itu juga menjadi bagian dari suasana keterpurukan yang saat ini kita alami dengan banyak orang di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keterpurukan keadaan COVID-19 ini, satu hal yang mau diyakinkan kepada kita, ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan diturunkan kepada kita, maka sebagaimana tema khotbah pada hari ini, dipulihkan oleh Roh Kudus. Maka dalam keyakinan kita kepada Allah di dalam Kristus yang sudah memberikan Roh Kudusnya, maka biarlah hati kita dan pikiran kita meyakini
bahwa Roh Kudus yang tidak terlihat itu tidak akan bisa dibatasi karya dengan ruang dan waktu. Dia akan bekerja untuk memulihkan keadaan kita. Dan ketika dia pulihkan keadaan kita atas pandemi COVID-19 ini, maka pada akhirnya jemaat akan menyaksikan kembali dan mempunyai pengalaman iman bahwa sungguh indah Roh Kudus yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan ini, karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah Roh Kudus yang akan selalu menjaga, menyertai, dan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat gereja di segala abad dan tempat. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan dengan sikap sempurna kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita bersama-sama menaikkan rasa syukur dan permohonan kita melalui doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Engkau yang kami puji dan Engkau yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami jalani di sepanjang 1 minggu ini. Bahkan kami juga boleh bersyukur karena perjalanan kehidupan kami di sepanjang 31 hari di bulan Mei, bulan kelima di tahun 2020. Di tengah-tengah begitu banyak keadaan dan kenyataan yang kami hadapi, yang kami alami, kami boleh tetap mengucap syukur karena kami dalam keadaan baik, tanpa kurang suatu apapun. Engkau sudah menyertai kami. Bahkan semua kebutuhan yang kami perlukan Engkau cukupkan dengan berkat-berkat-Mu. Kami tidak bisa menyebutkan satu demi satu semua yang sudah kami alami, semua yang kami terima, bahkan semua yang kami rasakan.
Maka melalui ibadah kami pada minggu hari ini, kami mau mengucap syukur kepadamu ya Bapa di dalam Kristus sebagai sumber berkat dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menyadari di hadapan-Mu bahwa kami adalah umat-Mu yang lemah, kami tidak berdaya, kami tidak mampu. Untuk itu melalui doa kami pada ibadah hari Minggu Pentakosta ini, kami mau memohon kepadamu ya Bapa, supaya Engkau terus melanjutkan kembali kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, dan berkat-berkat-Mu. Ketika kami akan melanjutkan kembali perjalanan kehidupan kami di bulan yang baru, yaitu bulan Juni 2020. Tuhan Yesus tahu bahwa perjalanan kehidupan kami sebagai pribadi dan keluarga, kami masih diperhadapkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama dengan otoritas yang lain. Saat ini kami dibatasi dengan pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, kami mohon supaya Engkau memberikan kepada kami hikmat-Mu, bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama dengan otoritas yang ada itu adalah dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu dalam pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah hari-hari yang akan kami jalani di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus selalu memberikan kepada kami jemaat-Mu kesehatan, berikan kepada kami kekuatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan lindungi kami dengan kasih sayang Tuhan. Begitu juga biarlah Tuhan Yesus memberkati kami sebagai pribadi maupun keluarga. Apabila dalam perjalanan kehidupan yang akan kami lanjutkan kembali di bulan yang baru, bulan Juni 2020, ada kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan bersama dengan keluarga. Oh Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami mohon Engkau memberkati kami dengan kecukupan melalui berkat-berkat-Mu, agar semua yang kami butuhkan untuk melanjutkan kembali perjalanan kehidupan ini, kami selalu dicukupkan karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak terbatas dalam hidup dan kehidupan kami. Pada hari ini juga kami datang dan mau berdoa, biarlah Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberkati gereja-Mu, khususnya GPIB Jemaat Pengharapan yang ada di Cibinong. Biarlah semua pelayanan yang dilakukan oleh GPIB Jemaat Pengharapan membuat jemaat yang terlayani mendapatkan sukacita dan damai sejahtera, dan menikmati kekuatan dan juga semangat untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Dan Tuhan Yesus yang sebagai kepala gereja, Kau terus kuatkan semua yang melayani di GPIB Jemaat Pengharapan. Kami mau berdoa biar Tuhan Yesus tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh diaken, seluruh penatua, seluruh pendeta yang tergabung dalam majelis jemaat, vikaris bersama dengan unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah jemaat ini, pengurus pelkat, para pelayan PA, para pelayan PT, komisi-komisi, begitu juga untuk karyawan GPIB Jemaat Pengharapan, mulai dari karyawan kantor sekretariat, para koster, supir, dan satpam. Tuhan Yesus berkati ibadah yang boleh berlangsung pada hari ini di tengah-tengah sukacita perayaan Pentakosta ini. Biar Tuhan Yesus juga memberkati semua yang terlibat di dalam ibadah hari ini, baik organis Saudara Aris Siregar, pemandu lagu Saudara Abraham Tombo, begitu juga untuk tim multimedia yang mempersiapkan semua ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Engkau berkati sehingga setiap yang terlibat dalam ibadah ini, maka mereka akan menemukan berkat Tuhan, dan Engkau akan bersama-sama juga dengan pendamping
ibadah pada ibadah hari ini, yaitu Bapak Penatua Joni Rimporok. Engkau berkati, dan kami percaya semua ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing dan bersama dalam ibadah ini, itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pada ibadah ini juga kami teringat dan kami mau berdoa untuk setiap tim medis, yaitu para dokter, para perawat, supir ambulans, karyawan pegawai rumah sakit. Mereka saat ini sedang berjuang menjadi tenaga yang ada di depan untuk merawat setiap pasien yang ada di ruang-ruang isolasi. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dan berdoa, biarlah upaya-upaya yang dilakukan oleh tim medis, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada mereka semua. Tuhan Yesus memberikan kepada mereka kesabaran. Engkau hibur mereka di tengah-tengah kesedihan mereka, karena mereka harus terpisah dengan keluarga yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka, karena tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Dan biarlah tim medis yang ada di rumah-rumah sakit, mereka selalu dalam keadaan baik, dan Engkau akan selalu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap mereka. Di akhir dari seluruh rangkaian syafaat ini, kami mohon Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah permohonan kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu di GPB Pengharapan Cibinong, dan banyak orang yang ada di muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia. Biarlah Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami, pulihkanlah keadaan kami. Biarlah pandemi COVID-19 ini dapat berlalu, dan itu menjadi kerinduan bagi kami semua. Dan kami percaya upaya-upaya yang saat ini sedang dilakukan, Engkau akan memberkati juga pemerintah yang ada di pusat bersama dengan satuan gugus tugas dan juga anggota TNI dan Polri. Apapun kebijakan yang akan ditempuh dan diambil oleh pemerintah, kami percaya itu adalah bagian dari cara Roh Kudus akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh datang dan berdoa. Kami pertaruhkan perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu kerja yang baru ini hanya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan sukarela kepadanya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu, seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku
Jemaat, mari kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa yang Maha Pemurah, persembahan yang kami berikan kepadamu hanyalah sebagian berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipergunakan dalam melayani pekerjaan keselamatan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat, kita tetap berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk diutus oleh Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah amanat pengutusan. Jalani hidupmu hari demi hari sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Jemaat GPB Pengharapan Cibinong, presbiter yang bertugas bersama dengan seluruh perangkat pelayan pada ibadah hari Minggu 31 Mei 2020 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.